Untuk yang lain diharap tenang ya. Gantian, habis ini giliran sampean kok. Don't worry. Apa ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya kami memperkenalkan dari masing-masing. Saya Neha sebagai peserta. Saya Agnes sebagai manajemen. Saya Tasya sebagai mas. Jadi, akan kami mulai. Pengenalan singkat Salman Spiritual Camp ke-35. Salman Spiritual Camp ke-35 merupakan langkah awal menuju menjadi aktivis dakwah di bawah naungan Masjid TB Salman, diselenggarakan oleh pemuda seluruh Indonesia. Saya, Neha, sebagai peserta acara ini pada saat itu, dan saya mengangkat ini di UTS ini. Saya mengikuti itu dari acara registrasi, kemudian saya tes ujian tertulis mengenai materi-materi keislaman, dan dari situ saya diumumkan menjadi peserta lolos seleksi tahap administrasi dan tes tertulis. Alhamdulillah. Tapi tidak sampai lolos seleksi itu saja, saya harus lulus dalam mengikuti materi untuk dapat dilantik sebagai aktivis dakwah kaderisasi Salman ITB. Nah, untuk memenuhi tugas dilantik, saya harus memenuhi penugasan, dan tugas saya itu harus melampaui batas KKM dari yang telah ditentukan oleh prosedur panitia. Pelantikan peserta Salman Spiritual Camp 35 ditinjau dalam peningkatan mutu panitia dan peserta. Apakah proses pelantikannya sudah sesuai dengan mutu peserta? Lalu, apakah dari sisi panitia sudah menegakkan SOP dalam hal ini peraturan yang tegas bagi peserta yang tidak lulus seleksi? Karena pada saat waktu itu saya merasa tidak adil, di mana saya yang harusnya lulus tes seleksi, tetapi saya saat menghubungi bagian humas, sepertinya saya tidak lolos. Dan apa yang dikomunikasikan panitia? Saya pada saat itu ada permasalahan itu, dan kenapa saya tidak lolos? Apakah masalah ini sudah sampai ke telinga dari manajemen organisasi ini? Dan dalam hal ini, inilah penampilan dari Jadi manusia yang bertujuan kepada ini masuk ke dalam di hari pertama sampai kedua sampai seterusnya harus lagi saya dan untuk pesertanya saya minta kita sambut dengan menghargai karena mereka itu adalah kader kita ya. Tapi baik di sini saya sebagai pembaca ini akan mengesahkan kuasa ini, dan jika ada kendala langsungkan untuk apa yang saya. Baik Pak, saya selaku Ketua Pelaksana terima kasih atas tanda tangan yang sudah Bapak berikan kepada keputusan ini. Di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara kami. Oh iya, saya juga dalam hal ini bagi Humas akan berusaha semaksimal mungkin. Dan dari Humas sendiri ini ada 2 fasilitas ketika peserta butuh bantuan atau customer service bisa melalui fax yang telah tersedia di website organisasi kita, dan bisa melalui kontak personnya langsung, yaitu dapat langsung menemui atau menghubungi saya langsung. Oke, bagaimana Pak, ada lagi apa masalah yang kurang? Dan masuk ke kita gimana?
Oh ya Pak, ini saya bawa SUB-nya bisa dikirim. Oke, sebelumnya sudah saya baca sedikit. Saya mohon maaf, jadi saya Ya. Oke, saya lanjutkan narasi. Jadi tibalah di hari acara sama virtual camp di Bali, di mana para peserta harus melihat ulang terlebih dahulu sebelum masuk ke pembukaan acara. Ini sebelumnya perkenalkan saya Rina, perwakilan dari ini. Saya ingin selamat berkata Pak. Ini saya sudah membawa PTN dan sudah ada ini surat pendidikannya. Kebetulan untuk registrasi ulang tadi sudah Baik, saya cek dulu ya. baik. Alhamdulillah ini dan KTP bukan via berkas fisik ya. Lalu untuk registrasinya bisa melalui Google Form. Buktinya bisa dilihat. Kebetulan ini baru saya lakukan. Kalau boleh tahu untuk syarat dilantiknya peserta salman virtual ini apa aja? Oh, jadi untuk syarat lulusannya sebentar ya. Untuk syarat lulusannya yaitu yang pertama memiliki skor di atas skor lantik. Jadi KKM penugasan harus di atas rata-rata. Yang kedua harus mengisi surat komitmen. Dan yang ketiga telah menyetorkan hafalan surat atau hadisnya. Jadi peserta harus memenuhi 3 kriteria ini untuk bisa dilantik. Jadi nanti tolong dipersiapkan ya. Tentunya setelah dilantik akan segera dibuatkan sertifikatnya oleh panitia dengan tanda tangan dari manajemen organisasi ini. Dan insya Allah sertifikatnya sangat berguna dengan sertifikat bertaraf nasional juga. Dan ini tambahan ya Mbak, jika ada peserta yang sakit harap segera melapor ke saya. Maka akan diberi keringanan untuk tugasnya lebih dimudahkan. Acara sudah mau dimulai, silakan masuki masjid Salman itu. Alhamdulillah masih di dalam aman. Jika ada tempat lain. Saya mempersiapkan sambutan dulu dan itu Pak manajemen dari Mbak, bisa ya. Pembukaan acara telah diselenggarakan. Hari pertama telah dilalui di saat malam hari pertama acara dia merasakan badannya krampus. Dan di saat itu dia ingin coba izin ke panitia, namun PH dengan keyakinan kuat tetap berusaha memimpin dia mengerjakan tugas tersebut. Namun karena efek kelelahan dan kurang fit di tengah mengerjakan tugasnya untuk hiburan, dan saat itu bangun melewati dengan waktu yang telah ada. Sudah saya kumpulkan melalui WhatsApp. Bismillah. Ya Allah, aku banget kalau misalnya aku telat dan nilai KM-ku pasti kurang. Dan ini aku sangat takut kalau berpengaruh dengan lulusanku. Mungkin sebaiknya besok aku harus segera laporkan kondisi perusahaan ini ke dinas agar toleransi bisa didapatkan oleh Bismillah.
dari Humas ya. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak. Semalam saya kurang enak badan dan saya mengumpulkan melewati tengah waktu kurang lebih 1 jam saya berjalan. Kira-kira bagaimana ya Mbak? Oh, baik. Nanti untuk yang sakit kami berikan. Siap Pak. Terima kasih. Kalau itu saya segera lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari kedua di mana nilai KKM kamu kembali diambil. Dan nilai KKM Nena pada saat itu mungkin karena mengumpulkan tidak tepat waktu, jadi KKM-nya akan salah. Namun pada hari terakhir ini Nena mencoba memaksimalkan tugas proyek kebaikan dan nilai KKM terakhir yang diperoleh sudah agak jauh melampaui KKM rata-rata. Sampai hari ketiga pun hari pelantikan pun datang dan saat itu nama-nama yang lulus ditayangkan dan dibacakan. Peserta bisa mengetik nama mereka di spreadsheet yang telah disediakan oleh panitia. Sudah keluar kayaknya nilainya. Kok nama itu nggak ada di sana ya? 808 untuk nomor pesertanya. Kok belum lampaui? Padahal kan aku udah isi semua persyaratan. Pasti ada nggak beres. Assalamualaikum, Mas, Mbak. Sebelumnya mohon maaf. Ini mengenai proses pelantikan, saya melihat dasarnya itu tidak ada nama saya di sana. Padahal saya sudah memenuhi persyaratan seperti 2 hari ini. Saya itu mengumpulkan semua materi dan memang pada hari kemarin kita itu sampai, tetapi saya sudah konfirmasi dengan Humas bahwa saya sakit apakah akan diberikan toleransi dan bagaimana ya Pak, sih nggak lolos gitu. Mbak bisa langsung tanya kepada ketua pelaksananya. Jadi saya ada pada ketua pelaksananya, Mbak bisa langsung hubungi beliau. Ini aku sudah mengumpulkan surat komitmen. Sudah Mas, sudah mengumpulkan surat komitmen dan mungkin untuk berkas lainnya bisa saya tunjukkan kemana bagi laporan atau bukan semuanya. Saja ini bukan kewenangan saya ini. Banyak lebih baik ngobrol sama ketua pelaksananya sendiri. Mbak langsung bisa menghubungi beliau atau saya hubungi sekarang saja ya. Bisa dibantu. Di notisnya di mana ya? Dibuat. Oh ini ada peserta yang mengalami cedera. Tolong dibantu ya. Ini saya pegang ini. Assalamualaikum Mbak. Saya merasa saya tidak ada ya dari nama-nama peserta yang dilatih, kok nama saya nggak ada di sana. Dan saya ini sudah konfirmasi ke Humas kalau memang nilai KKM saya turun, itu katanya akan toleransi karena sakit. Nah, kenapa ya Mbak, saya sudah mengumpulkan semua persyaratan dan surat komitmen yang antara ketua pelaksana sudah saya kumpulkan. Dan apa yang harus saya lakukan selanjutnya Mbak? Ya baik Mbaknya bisa di kelompok itu sekitar jadi tidak bisa berbagi. Kemudian saya kalau bisa saya sampaikan ke panitia lainnya ya, atau mungkin bisa ada Humas. Sebenarnya ada Humas ya Mas. Oh ini kebetulan sini ada sebuah artikel untuk Mas. Ternyata Humasnya di sini. Gimana ya Mbak? Saya sudah menghubungi Mbak sebenarnya, namun dalam beberapa hari ini sepertinya Mbak sangat sibuk dan chat saya belum dibalas. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sebentar, ini saya dulu ya. Oh, kamu tuh salah nomor peserta dan berarti nggak bulan depan. Ini aku sama
Kita mengolah data semuanya pakai nomor peserta dan peserta yang banyak yang salah karena menentukan 95 Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan, Mbak? ini aku harus buka akreditasi buat menambahkan sertifikat. Ini yang aku nggak mau nih. Kalau kamu sih, kamu masih harus punya. Gimana status saya, Pak? Astagfirullah, kamu diam aja deh. Gimana, Pak, status saya? Kamu masih aman diam aja deh. Gak usah ngapa-ngapain. Keesokan harinya, hanya dibuat dari Dewan Humas yang disediakan buat semua mencoba menghubungi kontak person. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Mbak Mas ya? Mbak, gimana sih status saya kok? Dari kemarin kayaknya nggak di tangan-tangani ya? Astagfirullah, kamu diam aja deh. Gak usah ngapa-ngapain. Gue aja ya. Siapa namanya dilatih juga baru kita kasih sama teman-teman. Peserta mencicipi dan menyertakan bukti dari Humas mencoba mengurusi satu-satu masalah peserta yang merasa kurang adil ya, peserta yang namun peserta atas nama nekat tersebut tetap nekat mencicipi secara terus-menerus melalui bertemu langsung dan melalui CP. Pada hari terakhir CP tidak dapat ditemui lalu NH mencoba menghubungi pihak panitia lainnya. Maksudnya pesan di grup peserta. Bagi seluruh peserta yang merasa tidak adil dan pelantikan peserta bisa saya sejak kontak pesan diberi. Lalu NH mencoba mengidentifikasi informasi kenapa tidak kami terus, padahal sudah yakin kakaknya itu di atas rata-rata. Lalu dari penelitian Humas coba memberikan data nilai terakhir kepada NH. Dan nilainya pun bisa dikatakan melewati KKN. Namun efek masalah kenapa namanya tidak masuk ke dalam kriteria lulusan peserta. Syaratnya itu dilantik, syarat dilantik itu melewati KKN dan telah mengumpulkan surat komitmen. Lalu dari panitia juga cukup kewalahan. Pun juga sudah menghubungi panitia lainnya. Itu ada yang mengarahkan menghubungi Kasubag ketua pelaksananya, dan juga dan dari ketua pelaksananya sendiri itu melempar lagi kontak person Humas sebelumnya. Jadi begitu terus sampai NH mengulangi lagi menghubungi kontak person tersebut. Namun karena kontak personnya sudah berada di luar acara kontak person lebih slow respon lagi. Kontak person sudah harus cek bahwa ternyata NH salah masukkan nomor peserta pada saat mengumpulkan surat komitmen. Harusnya nomornya itu 804 menjadi 808. Jadi surat komitmen otomatis tidak terdeteksi dan juga mengumpulkan atas nama DH dengan nomor urut 804. Akarnya sudah didapat. Kemudian DH menanyakan perihal pelantikan dari ketua pelaksanaan sendiri, mengatakan bahwa DH sudah bisa dilantik dan kemudian DH bertanya lagi untuk sertifikatnya. Lalu dari pihak dan Humas suara lagi untuk mencetak lagi sertifikat dan kemudian memberokrasikan lagi sertifikat tersebut untuk tanda tangan pada manajemen di atasnya. Tanda tangan usulan mereka berasal dari pangkalan. Seharusnya dari pihak panitia harus mengikuti lagi dalam usulan sertifikat sesuai. Jadi berdasarkan SOP yang sudah dibuat, pihak manajemen meminta pada Humas itu penuh pelayanan kepada peserta dan dari fast respon. Jika ada suatu kendala, SOP bisa dijadikan sebagai acuan apakah kepanitiaan bisa lancar atau tidak. Humas semuanya berlangsung. Dikeluarkan dan sertifikat selesai lantik sudah keluar dan bisa didownload oleh masing-masing peserta. Belum ada lagi, katanya mau ditangani. Belum ada
bilang aku diem aja, kamu aman. Apa aku harus kasih tahu teman-teman di grup besar biar ada yang lebih aku dengan panutan yang jelas dan gak ganggu itu. Oke, aku bakal ngecek ke grup besar. Saya sudah menghubungi CP Aqua masalah saya tidak lulus SKC karena sudah komitmen saya tidak terlalu. Namun sampai sekarang belum dapat kepastian dan respon yang pasti, masih disuruh menunggu, dan sampai sekarang saya sepatutnya masih gantung. Oke, sudah terkirim. Semoga Maaf ya kemarin saya kira-kira ini karena kendala apa ya bisa selama kemarin saya jamnya sudah kekuatannya tidak berpengaruh ke aspek lain tidak sama. Pihak pemerintah tersebut sampai berulang kali menghubungi humas. Jadi katanya service tersebut kurang enak. Sebenarnya iya Pak, dengan kondisi pada saat itu saya sedang ujian dan pada saat itu juga anaknya berulang kali menghubungi saya sebelum memang saya usahakan kondisi kembali. Jadi mungkin di setelah saya kembali saya sedikit memohon pada Bapak karena masih menggunakan maksudnya dalam jawab Bapak tentu di sini kita sama-sama lelah dan membuat ataupun bisa dan beberapa tahun saya paham baiknya juga bisa di next dipilah saja mana yang harus dijawab dan mana yang tidak. Bila tidak membuat jawaban yang berbeda. Oke, dari panitia harusnya kita harus memiliki ketegasan dalam menghadapi peserta dan toleransi juga harus ikan dengan baik. Jadi kita punya SOP masa depan. Jadi di SOP kita ini tertera dengan jelas. Itu poin pertama, CS menggunakan bahasa yang baik dalam melayani peserta yang mengalami masalah. Lalu poin kedua, CS menanyakan detail kendala yang dialami peserta. Yang ketiga, CS memastikan bahwa peserta memang betul mengalami masalah. Dan yang terakhir itu adalah CS harus menjaga sikap dan emosinya saat melayani pengaduan peserta. Oke, ini kan SOP yang baru saya sampai. Lalu sudah sampai mana SOP ini diterapkan. Silakan buat sebagai bahan evaluasi acara. terima kasih atas perhatiannya yang sangat fokus, dan di sini dari kelompok tadi sudah selesai untuk dramanya. Bila ada pertanyaan tak silakan. Monggo teman-teman komen. Terus akhirnya dapat nggak ininya
sertifikatnya? Dapat Bu, Tapi lama. cuman saya tuh waktu itu kayak kamu tuh diem aja gitu, nggak usah ngomong yang macem-macem. Ini panitia apa? Anak kecil apa Panitia ini mahasiswa? mahasiswa. Oh, iya, belum bisa ngehandle emosi. Karena kalau yang di CS itu harus orang-orang yang tatak ya. Kalau misalnya kamu nggak tatak, jangan di CS. Satu. Terus nomor dua, CS itu harusnya punya template. Jadi semua itu jawabnya sama. Saya di lomba essay punya template. Jadi sampai kita bikin FAQ. Jadi frequently asked question supaya anak-anak yang kadang-kadang males baca itu ada apa namanya kalaupun misalnya tidak mau baca kita tinggal ngopas di situ atau ngasih linknya suruh baca langsung seperti itu ya. Jadi memang CS itu mereka frontliner ya, mereka mereka sakjane ya wajahnya event. Jadi yang jual event atau nggak jual event itu salah satunya mereka. Jadi harus itu. Dan tadi sebenarnya permasalahannya sudah ketemu ya, temuannya itu kan salah nginput. Nah, sebenarnya kalau misalnya salah nginput bisa langsung ditindaklanjuti. Whether you have any other activities atau enggak ketika itu deadline ya mau nggak mau harus dikejar deadline-nya. Karena kamu harus komit. Gitu ya. Jadi benar yang dibilang tadi, CS apalah-apalah itu. Seperti itu. Jadi memang harus ada evaluasi di CS-nya. Seperti itu. Apalagi sampai ngomong, udah kamu diem aja itu beneran ngomong gitu. Oh, chat. Acara apa itu, Mbak? Nasional berarti ya? Yang bikin siapa? Ada institusi tertentu. Mungkin kan sama manajemennya mungkin dia aja sih. Yang bikin dari ITB sama dari masjid yang ada di ITB namanya itu Masjid Salman. Atau mungkin masih terlalu muda untuk ngehandle ya dan hektik ya. Orang hektik itu memang biasanya gampang gampang nyamberan. But it's not an excuse for you not to be professional. Karena ketika kamu say yes untuk suatu tugas ya kamu harus all out di situ. Seperti itu. Oke. Kalau untuk alurnya sudah jelas tadi ya, terus formulir-formulir macam-macam dari proposal sampai pendaftaran dan lain sebagainya ya, tadi sudah kelihatan, instruksinya juga udah jelas. Saya rasa nggak ada ini. Jadi mungkin yang perlu dibahas atau diskusikan tadi di attitude atau yaitu miskomunikasi antara apa tadi peserta sama ada berapa Mbak? Ratusan? 1.000 kali memang pernah segitu kita DTS biasa. Oh ya, kita manis-manis kalau di depan mereka ngejawab WA, email dan lain sebagainya. Tapi dek buri-buri ya meso. Pokoknya mesone ojo dek ngarepe areke gitu. Ya prinsip kita seperti itu karena kita profesional, kita jualan. Kita kerja sama-sama Kominfo, Kominfo punya event dan eventnya itu dipercaya ditaruh di Polinema. Ya harus seperti itu. Ya gitu ya. Jadi teman-teman pelajaran ya. So, kalau misalnya sampai ditaruh di CS, pastikan sampean orangnya tatak. Nek encene misoan kayak Bu Farida, mesone ndek mburi. Ya marah-marahnya di belakang. Boleh, nggak apa-apa karena memang emosi itu perlu diluapkan ya. But be professional. Profesional itu harus. Ya. Karena sampean jual institusi itu, jadi nggak boleh bikin malu institusi. Ya, that's it. Oke, thank you. Saya Lydia sebagai perawat. Oke, jadi pada pada siang hari di sebuah rumah sakit, datanglah ibu dan anak yang akan berobat ke rumah sakit. Kemudian mereka mendatangi ruang UGD untuk mendapatkan penanganan darurat. Namun, perwakilan atau keluarga dari pasien tersebut harus mengisi atau melengkapi berkas administrasi seperti formulir dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mengisi berkas administrasi tersebut itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku yang di rumah sakit tersebut. Boleh.
Ya sakit kayak bahagia ya. Sakit itu sedih, nggak enak banget. Ini saya ingin mengurus aktivitas di daerah saya atas nama Bagas. Baik, sebelumnya apakah masuk pernah belum? Baru sekali ini. Baik, kalau begitu untuk Tambah gak krungu ya. Ayo Mbak, mangap. Kurang banter. Teriak. Ah, gitu. baik Ibu, untuk para medis dan daftaran dari pasien bisa diberikan kepada perawat di ruang IGD yang tadi. Baik Bu, akan saya proses. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Penanganan pasien di rumah sakit bagian administrasi itu untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Itu tadi IGD apa biasa? IGD. Oh IGD, iya kalau IGD biasanya memang langsung orangnya dibawa masuk keluarga. Ini keluarga apa namanya? Mengisikan satu, terus nomor dua, kamu nggak kayak di IGD loh, siapa namanya Bagas? Bener ya? Kurang kelihatan dari. Terus BPJS biasanya kita cuma kasih kartu ya, mereka sendiri yang ngopiin sudah betul. Terus apa lagi tadi? Eh, surat rujukan gak kadek. Formulir itu biasanya mandek di admin saja, jadi tidak dibawa masuk ke perawat. Jadi kalau sudah wes sampean dipersilakan masuk, biasanya cuma dikasih eblek itu aja, eblek yang apa sih, sing apa tulisannya apa, keluarga pasien atau apa itu, nah itu ya, itu biasanya. Jadi langsung masuk terus nanti diantarkan ke kamar kalau memang harus nginep. Itu tadi nginep nggak?
Nginep. Oh, nginep. Tapi dibawa pulang, pulang paksa. Oke, jadi hmm, what do you think? Udah tadi ya, proses bisnisnya kelihatan, terus tadi instruksinya mungkin dari masuk administrasi sampai pasien dapat kamar, berarti di situ aja ya berhentinya ya. Oke, I think that's all. Thank you. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Lisa, Sopi Rumah Ali, Bagas, Dika sama Amir ya. Yes. Oh, boleh, boleh. Ya, boleh, boleh. Silakan. Berarti gimana ini masangnya? Aku diusir. Enggak ada mesin. Nggak apa-apa, Mbak. Maaf. Asing. Apa pinjamin dia? Ya, ya, ya. Silakan. Enggak mau. Iki katanya jadi sudah ya begitu. Sambil search enggak apa-apa, Bu. Aldan di sini. Sama pelanggan. Ini juga bisa. Oh, anu nih. Ada M kita kok. Oh, harus ada tidak, Bu? Oh, sudah. Ada yang Mbak. Enggak, Bu, niat, Bu, niat. Enggak. Ini detailnya nanti. Enggak ada, Bu. Kenapa gitu? Enggak usah, Bu, enggak apa-apa begitu. Enggak, jangan. Enggak ketok aku. Ini ya. Lu. Enggak apa. Enggak apa. Ya, jangan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah drama kecil untuk pemesanan di restoran, yaitu dine-in dan takeaway. Jadi kita akan menampilkan cara pelayanan yang baik dari kasir dan pelayan untuk memuaskan dari pelanggan tersebut. Bisa dimulai. Perkenalan dari pihak penontonnya sendiri. Jadi saya sendiri sebagai pelanggan dari Dine-in. Saya pelanggan dari takeaway. Saya pelayan. Dan saya kasir. Lebih cocok pelayan. Iya, selamat datang dari restoran Orang Lapar. Silakan, mungkin ada yang bisa saya bantu, Mas? Untuk menunya ada, Pak? Oh iya, ini untuk menunya bisa dilihat-lihat dulu. Saya mesen bakso satu, Mbak ya. Iya, untuk baksonya ini, bakso apa ya, Mas? Maksudnya baksonya ada apa aja? Di situ ada bakso tulang udang,
ada bakso Oh, ini kepala ada ikan. udang nih. Oh iya, itu Oh. best seller sekali Mas di sini Mas. Lagi favorit. Iya. Ya? heeh. Saya coba yang tulang udang baksonya. Oh Ya. iya. Satu. Bakso tulang udangnya satu. Tapi tidak bahaya buat kesehatan kan? Enggak Mas. Terus saya tambah mie juga satu mbak Mie-nya pedes atau biasa aja Mas? saja. Oke. Terus tambah sotonya juga satu. Oke, sotonya itu di sini ada topping ayam sama telur. Di sini juga ada tambahan koya. Masnya pilih yang mana? Gak ada yang best seller lagi yang nyali lagi ya. Oh, mungkin di sini ada itu Mas, daging lumba-lumba Mas. Ya, nggak apa-apa pakai yang daging sama dua aja mbak. Berapa Mas? Cuma bahannya pakai dua aja mbak. Oke. Sama apa lagi Mas? Sama stay lagi satu. Oke, saya ulangi untuk pesanannya ya Mas. Baksonya satu, mie-nya satu, ST-nya satu, sama sotonya satu. Ya. Untuk totalnya yaitu 50.000 Mas. Murah sekali mbak ya, lumba-lumba ya. Iya Mas, di sini sangat terjangkau sekali. Tepat orang miskin gitu mbak ya. Makannya orang miskin. Ini untuk kembaliannya Mas. Oke. Mari Mas, saya bantu carikan tempat yang kosong. Dan saya akhiri semuanya. Siap. Ya, selamat datang di restoran Orang Lapar. Silahkan. Untuk menunya ada di sebelah sini Mas. Silahkan dilihat-lihat dahulu. Menu favoritnya sekarang apa ya? Untuk menu favorit sekarang ada mie ayam basi Mas. Nggak uji nyali banget sih. Ya di sini. Mie ayam basinya Oke. satu. Sama apa lagi Mas? Sama steak tawarnya satu. Oke. Apa lagi Mas? Udah. Baksonya nggak sekalian Mas? Enggak. Oke, untuk pesanannya saya ulangi lagi untuk mie ayam basinya satu, es tawarnya satu. Untuk pesanannya dine in apa take away Mas? Dibawa pulang. Oke, untuk totalnya yaitu 50.000 Mas. Ya, ini untuk struknya Mas. Ya. Kalau bawa pulang sama mbaknya boleh? Oh, mohon maaf Mas, saya sudah punya pacar Mas. Mari Mas, saya bantu untuk menuju ke ruangan ini. Bentar Mas ya. Terima kasih itu tadi drama dari kelompok kami untuk pelayanan kepada pelanggan agar bisa meraih kepuasan untuk pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasnya dari mana? Terus ada menu-menu juga yang best seller di situ. Data ya, coba kalau misalnya nanti ini basinya cuma bisa jalan. Berarti tadi dari proses pemesanan sampai pelayanan selesai. Oke, coba teman-teman bisa.
Banget tadi kan si siapa Neha ya yang konflik ya based on true story. Permisi, aku mohon maaf. Duit make ya sih Rik, aja dibalen Mbak. Nah, izin maaf. Grupnya siapa? Ngaji, siapa? Guntur, sik ndi. Terus Putri Novita. Putri iki gak iki ya. Putri Novita, selanjutnya Nurul Huda. Heeh. Terus Terus ada Veronica. Vero, heeh. Sama terakhir Risa. Siapa? Terakhir Risa. Risa iku Rosdiana. Wake iki grupe. 1 2 3 4 5. Iya bener, Mas. 5 orang. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan drama di kelompok kami yang menceritakan tentang kejadian di restoran yang terjadi konflik pada saat pelayanan di restoran tersebut. Saya Guntur baru saja menjadi manajer kita sebagai pemilik. Saya Veronica sebagai pelayan. Vero sebagai apa? Oh, pelanggan. Baik, semoga hibur. Selamat menikmati. Suatu hari saat pulang kuliah, Vero mengajak Lisa pergi makan siang ke restoran. Terus kamu apa enggak? Iya kan? Waktu itu aku nyoba resto yang kamu udah tuh Setelah itu mereka pergi ke restoran domestik dan sampainya di sana mereka langsung mencari tempat duduk. Kemudian datanglah salah satu pelayan yang memberikan daftar menu makanan kepada mereka berdua.
Kalau saya baksonya satu sama Oke, terima kasih Kak. Mohon ditunggu ya pesanannya. Kemudian pelayan tersebut pergi untuk memberikan catatan pesanannya kepada Poti. Tidak lama kemudian, saya mengadakan pesanan dari Vero dan Lisa. Namun pelayan tersebut secara tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju Vero dan membuatnya terpecah. Ternyata kegaduhan tersebut tidak sengaja didengar oleh manajer dari restoran estetik yang sedang mengobrol dengan salah satu Mas, nanti kalau udah bersih-bersih, tolong perhatikan ruangan saya ya. Itu ada istilah apa ya? Mungkin dari meja depan. Kayaknya ada yang menjauh. Mohon maaf, Mbak. Apa benar begitu? Ya Pak, maaf saya tidak sengaja. Oh, mohon maaf atas tidak tolak kenyamanan klien kami. Untuk makanannya akan kami ganti yang dengan yang baru. Dan untuk pesanannya mbak-mbaknya tidak perlu membayar. Baik, terima kasih atas kesediaan menunggu. Untuk kamu ikut ruangan saya. Saya berikan dulu untuk makanannya. Kan sebelumnya sudah saya berikan arahan untuk kamu bekerja secara berdasarkan SOP dan instruksi kerja. Kenapa kok bisa kamu melupakan minuman ke pelanggan? Maaf Pak, saya badan jadi tidak fokus. Karena ini kesalahan kamu yang pertama, akan saya berikan peringatan saja. Namun untuk gaji kamu bulan ini saya potong 5%. Dan untuk selanjutnya jangan sampai terulang kembali. Dan kalaupun kamu memang sakit, usahakan kamu dapat mengambil izin untuk mengambil cuti. Baik Pak, saya terima konsekuensinya. Maaf sekali lagi ya Pak. Baik, kembali ke tempat kerja. Dengan nama singkat dari komplot kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comments. Pelayannya nggak kelihatan nyesel ya, senyum ya tadi kayaknya side. Nggak suka senang rasain. Yes, comments. Ada satu yang ke skip tadi apa? Kayaknya nggak ngerti ya Pak. So itu sepanas apa? Jadi apa yang kamu lakukan dulu sebelum kamu ngasih, Mbak? Kami mohon maaf, nanti baksonya kami ganti, Mbaknya nggak usah bayar, tidak apa-apa. Apa? Iya, jadi dicek dulu, Mbak, apakah ada yang luka? Ada yang bisa kami bantu untuk obati? Apakah kami harus perlu mengantar ke puskesmas, rumah sakit, atau apa? Jadi utarakan itu. Jadi you say, sorry, I apologize, and what kind of things that you can make it better? Itu. Yang terakhir itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Ya, itu. Sudah benar tadi kompensasinya, wes gak usah bayar, Mbak. Tapi apa? Dia lupa menyelamatkan korban. Korban. Aku kaget tadi Vero swanger ya. Sakit. Boleh ya panas. Oh, panas ya Mbak. Panas. Jadi gitu ya. So itunya yang ke skip tadi, but kompensasinya udah oke. Terus tadi juga sudah dapat apa peringatan ya, udah dikasih tahu ya sama manajer ya. Ambe opo? Dipotong 5%. Lumayan 5% itu berapa? Lumayan ya, misalnya gajinya 300 itu berarti piro? 15.000. Oh, gak pati kroso ya. Tapi nek digawe numpak Gojek lumayan ya, sepisan nih gue saya. Kalau ke rumahnya Bu Farida 15.000 ya benar itu ya. Oke. Selain hukuman seperti itu apa biasanya? Dipecat jangan, kasihan. Ini orang butuh kerjaan apa?
dia baru pertama kali, jadi sudah benar di iniin, di apa tadi, diperingatkan ya, diperingatkan supaya berhati-hati, dan sudah benar tadi manajer bilang kalau memang kamu sakit, telepon aja kasih tahu kamu perlu day off. Nah itu, karena biasanya kita kalau pegawai itu kan memang disediain day off ya. Apalagi kalau misalnya ada shift, ganti shift atau apa, itu kan lebih gampang kalau misalnya ada orang seperti itu, ijol-ijolan shift. Jadi sebetulnya tidak perlu sampai seperti itu, dan orang sakit itu nggak maksimal ya, jiwa raganya nggak maksimal. Kasihan kalau nggak fokus seperti itu. Bu Faridia, ada kalau misalnya ngajar, mari ngombe obat itu rodok-rodok mendem, ini kadang-kadang rodok maksir gitu. Ada yang ini. Ada yang sampai parah, saya tuh nggak ngerti ngomong apa, keluar apa, tapi untung sih iso tak sambung. No, saya pernah seperti itu. Jadi memang if you are really sick, it's better for you to stay at home. Tuh ya. Karena kalau misalnya kayak gini tadi kan ya bahaya ya, bahaya. Oke. Itu. Monggo yang lain. Tambahan sebelah sana. Yes. Tanya. Ah, ah. Tadi kan untuk si pelayannya tadi ya, potong 5%. Itu untuk kesalahan pertama, menurut Masnya itu terlalu berat nggak sih? Untuk kesalahan pertama dari pelayannya sendiri itu. Kembali ke izinnya ya. Kalau itu sih menurut saya udah tanggung jawab pelayan dan profesionalitas. Jadi kami itu ngambil punishment tuh ya, ini restoran kan, restoran jadi dikemas secara serius. Jadi ya nggak mungkin sampai jadi kesalahan itu, karena juga kami juga menyinggung soal SOP dan etika. Saya rasa 15.000 itu masih masuk akal ya. Mungkin untuk gantiin bakso yang tumpah tadi satu. Atau nomor dua, kalau misalnya dia harus berobat, jadi mungkin kompensasi tanggung jawab ya. Untuk 15.000 itu untuk beli obat oles opor ya. Mungkin nggak ada ya 15.000 ya. Saya rasa masih make sense ya itu ya. Jadi itu juga pelajaran juga buat yang lain ya, karena nggak mungkin perusahaan itu tidak memberitahukan di depan ketika kamu sakit, kamu take a day off aja, daripada nanti apalagi misalnya harus kerja di dapur itu kecelakaan itu paling banyak terjadi di dapur biasanya, entah kegores, entah kebakar dan lain sebagainya, dan kita nggak ngerti luka kena bakso panas itu level kebakarnya seperti apa, apakah cuman merah aja ataukah lebih parah dari itu, seperti itu. Soalnya kadang-kadang bakso kan iso panas nemen ya itu, dan kamu harus nunggu pemane udan ini enak rek. Ayo yang terakhir, yes mas. Atau mungkin ada preference lain, kalau misalnya sampean jadi manajernya, ada nggak option untuk mungkin yang lebih manusiawi seperti itu, mungkin apa mas? Coba kita mikir bareng, ada nggak? Gimana? Oke. But not that day. Nggak langsung ya, nggak langsung. Terus kasir deh, Nandi. Kalau kasirnya lebih mumpuni dari yang di dapur, yang pelayannya tadi gimana? Naik pangkat. Possible, tapi dilihat juga skillnya ya. Dicek dulu nanti skillnya. Yang lain, monggo boleh, silakan. Siapa tahu lebih bijak dari Bu Farida. Kalau kerjaan itu memang akan lebih baik kalau dia itu lebih ditempatkan lebih pada kemampuannya dia. Ya, seperti itu ya. Kalau enggak sakno deh harus keep up, karena untuk beberapa orang keeping up di tempat baru atau belajar sesuatu yang baru itu bukan skill yang mudah di gain. Seperti itu. Ono arek sing pinter, banter. Ada yang agak lambat. Nah, sementara kebutuhan perusahaan kan mungkin tidak bisa dibikin lambat. Nah, itu juga perlu nanti dipikirkan ya. Seperti itu. Silakan. Punishment itu sebenarnya bisa saya itu ngasih itu sebenarnya shift double gitu loh Bu. Boleh, bisa. Itu Jadi bisa. mengganti shift ketika Iya. dia sudah sehat. Iya. Cuma kurang
kalau di drama ini kurangnya apa gitu, jadi yang ambilnya 5% tadi. Oke. Bisa. Sama kayak kasir ya, ketika kamu selisih kamu kan harus bayar balik. Nah, dan itu terjadi di bank manapun. Makanya harus benar-benar jeli. Soalnya nyekel duit itu barang sensitif. Seperti itu. Yes, sebelah sana mungkin ada tambahan? Boleh? Sudah, angkat tangan, dadah. Enak ya, Suf ya? Oke, terima kasih. Yes, tepuk tangan. Aku iku pingin saja rek nyele kamera sing iku lho sing tak ada jurusan sing iso ngene iku lho. Cuman nggak ngerti harus menghubungi siapa, but ya udahlah. Maybe next time. Good luck, grup terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan memperkenalkan tentang pelayanan survei pelayanan keluarga. Nah, di sini saya Rizka Ayu berperan sebagai manajer. Saya juga Mas, saya sebagai direktur. Saya lanjut kuliah, saya berperan sebagai staf marketing. Berarti jualan apa? Produk, jasa? Produk. PT Beta Mulia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang sekunder dan telah memproduksi berbagai macam produk kulit mulai dari sofa, almari, meja, pencacat, dan lain-lain. Perusahaan saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi PT Beta Sukses Mulia berencana untuk mengembangkan usaha mereka dengan cara mengembangkan kualitas produk dan pelayanan agar dapat meningkatkan nilai kepuasan konsumen. Oleh karena itu, di sini perusahaan akan membuat survei kepuasan pelanggan yang dibuat sesuai dengan yang berlaku di perusahaan. Dan berikut adalah penampilan dari kelompok kami. Assalamualaikum Kak. Maaf ya Pak, saya tadi terlambat, saya harus naik ke lantai 3. Jadi tugas saya apa ya Pak? Itu bikin customer satisfaction mulai dari bikin kita distribusi sosial media, terus berbagai macam profesional sampai tim itu tidak siapa. Baik, kalau gitu nanti saya akan mengerjakan, saya akan mengerjakan apa yang Bapak perintahkan. Namun untuk deadline itu berapa lama ya Pak? Mungkin biasanya karena ini jadwal ya, mungkin 10 menit. Kalau 1 minggu bisa. Baik Pak, kalau gitu saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Bu, aku harus soal apa yang dikasih tadi, tapi belum selesai. Gimana ini ya? Udah masuk aja deh. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kan Bapak tuh kemarin kasih saya tugas deadline 1 minggu ya Pak. Iya. Ya, tapi tuh ini masih ada yang kurang gitu Pak. Coba Bapak lihat deh. Mungkin untuk usaha ini
di layanan itu kamu pasti bertanya kan mengenai pelayanannya itu dirinya itu apakah lancar tidak ada kesalahan kamu bisa revisi ya. Baik Pak, ini saya akan revisi. Ini harus ditentukan nanti aku besok lagi ya Pak. Oh baik Pak, saya akan ikuti. Nanti saya akan kembali ke Bapak ya untuk menetapkan hasilnya. Permisi Pak, ini sudah saya revisi, sudah saya tambahkan data-datanya udah lengkap. Kemudian saya juga sudah menambahkan survei-surveinya yang tentang kepuasan pelanggan. Ya. Baik Pak. Ini sudah cukup ya Pak, bisa mungkin bisa didistribusi. Baik. Kalau begitu saya ke Pak Adi ya untuk saya sama Pak Adi itu mau bikin survei kepuasan pelanggan. Nah, ini ada kuis kuesioner. Nanti Bapak sebarkan ke pelanggan ya. Bisa terima. Jadi untuk ini penyebarannya akan melalui online dan offline. Iya, untuk penyebarannya bisa online sama offline. Untuk waktunya itu 1 bulan ya. Oke. Saya terima update-nya akan segera kerjakan nanti setelah saya segera laporkan. Baik, dalam 1 bulan harus kamu sebarkan ya. Soalnya takut nanti dimarahin Pak Diki, soalnya Pak Diki itu galak banget. Yang memang Pak Pak Wardana ada. saya emang susah Pak. Ya, hal itu harus saya ya. Saya mau lanjutkan kerja saya. Ya, saya Oke, makasih lagi. jadi sekarang sekarang ini saya ada kuesioner yang menilai kepuasan pelanggan dari perusahaan. Jadi minta tolong Mbak Rizka, angket ini tolong disebarkan ke pelanggan-pelanggan yang ada. Untuk deadline-nya saya tunggu untuk cepatnya ya Bang. Sesinya saya juga diberikan deadline dari Pak Diki atasan itu sekitar 1 bulan. Jadi saya harap sebelum itu Mbak sudah mendapatkan kepada saya. Sikan ke pelanggan ya. Iya. Iya. Ya, baik. Akan saya laksanakan kita. Segera, terima kasih. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Itu mencari apa ya? Misalnya, saya sendiri mau mencari sofa apa? Ada sofa yang kurang kebetulan sekali ibu di sini nanti ada produk sofa warna baru. Ibu mau tidak dulu? Baik, ini sebenarnya ada sofa warna baru ya ibu di sini. Itu rasanya itu terbuat dari tulang dinosaurus ya. Aduh mirip banget. Ada juga. Ini juga ada sofa. Ini sofa dari Australia ibu. Jadi kualitasnya bagus banget. Ini juga banyak lagi. Itu bisa beli. Oh ini berapa ya? Itu harganya sekitar 12 miliar ya.
kasih sebenarnya. Saya mau debit. Untuk pengirimannya bisa nih. Dua hari. Maaf Ibu, saya bisa memakan waktu sebentar. Di sini saya dapat visioner tentang kepuasan pelanggan. Dan di sini itu bisa bantu saya untuk mengisi kuesioner ini. Ini itu kuesionernya berdasarkan apakah Ibu puas dengan layanan untuk kami